Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini di Masjid Syifa RSML, alhamdulillah bersama kita guru kita Ustadz Mubin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar sehat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai Ramadan yang ketiga gimana Ustadz? Alhamdulillah ya fisihah walafiyah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz. Tadi pagi tadi menyampaikan kultum Ustadz ya tentang pentingnya ikhlas dan amal soleh Ustadz ya. Siap. Mungkin bisa direview singkat Ustadz untuk sahabat kita. Baik. Iya. Ya, jadi memang kita semuanya Ustadz ya, insya Allah antum juga paham sekali bahwasanya kita nanti pasti akan kembali pada Allah. Alhamdulillah. Semua manusia kan mengalami kematian. Benar. Cuma ya memang ketika kita belajar Al-Quran hadis itu tidak semua kan hamba-hamba itu ketika mati langsung bisa menghadap Allah, kembali pada Allah, diterima oleh Allah. Beda kalau kita betul-betul sebagai memiliki nafsul mutmainnah, pasti seperti yang langsung di diundang Al-Quran ya. langsung diundang. Ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Masya Allah, itu kalimat yang sangat saya kepingin sekali. Kita semua kepingin saja disambut dengan kemuliaan dan kegembiraan itu. Ya, sehingga memang kita harus berikhtiar untuk bisa diterima oleh Allah ya. Sehingga ketika kita membaca Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 itu, maka di sana ada dua kunci ketika kita ini kapanpun dikehendaki kembali kepada Allah terus bisa diterima oleh Allah, maka harus betul-betul mentauhidkan Allah dalam segala bentuk kehidupan kita, peribadatan kita. Termasuk tadi mentauhidkan Allah dalam konteks puasa. Iya, dalam konteks puasa. Jadi jangan sampai puasa ini salah niat gitu ya. Pengen diet saja. Ada kan wanita-wanita itu pengen menjaga penampilan. Iya benar. Ada yang mungkin sudah biasa di kebugaran dan seterusnya. Oh puasa ini biar bukan sehat, badannya nggak mekar. Ya, jangan sampai. Itu hanya bonus saja, bonus. Jadi harus yang pertama adalah niatnya karena Allah. Ya. Mengikuti perintah Allah ya, karena Allah jelas memerintahkan itu. Faman syahida minkum syahra falyasum, itu sebuah sebuah hal yang sangat perintah yang sangat penting sekali. Syahida itu kan berarti menyaksikan, dan menyaksikan itu pasti hidup kan ya, orang hidup. Saya terjemahkan, siapa yang hidup tidak ada udzur syar'i ketika datangnya Ramadan harus beriman, harus puasa, harus puasa. Nah, menuruti perintah Allah itu adalah amal soleh. Sehingga antara tauhidullah dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Makanya faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, itu dua hal yang berkaitan. Itu Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau puasa niatnya ada yang selain Allah itu sampah-sampah tadi ya. Iya, harus dibersihkan dulu dan diluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sahabat sekalian, jangan puasanya untuk ngurusin badan. Iya. Iya, betul. Atau niatnya, tapi yang puasa benar-benar untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan amalnya harus soleh saja. Amal soleh dan amal soleh itu sendiri kan tadi kita jelaskan, amal soleh sesuai dengan kriteria Allah dan Rasul, petunjuk ya, Al-Quran dan Sunnah gitu, bukan hasil dari rekayasa pikiran kita manusia, inovasi manusia. Iya. Artinya mungkin harus ada dalil yang serius ya. Gampangnya gini, ma yuhibbuhullah wa yarda. Apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Ya tentunya dari mana kita tahu amal-amal yang dicintai diridhai Allah ya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Baik, jadi sahabat sekalian, memang ibadah itu kan ada istilahnya mahdhah dan ghairu mahdhah saja. Kalau mahdhah ya harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kalau non mahdhah atau ghairu mahdhah seperti mungkin ibadah bekerja Ustaz ya, kan bisa juga ini ya, bernilai ibadah ya. Pandangan saya ibadah bekerja itu mahdhah Ustaz. Mahdhah ya. Jadi mahdhah. Kenapa? Karena di sana ada pokok-pokok pekerjaan mana yang
boleh, pekerjaan mana yang tidak boleh. Sehingga dalam hadis sendiri kan Allah menyatakan akan memberi pahala 2 kali bagi pekerja yang dia itu taat kepada Allah, kemudian dia melaksanakan tupoksinya, tugas dari tuannya. Itu hadis jelas itu. Sehingga saya sendiri kerja itu termasuk mahdho. Kenapa? Karena di sana ada rambu-rambu halal dan haram. Itu Ya, jadi harus hati-hati, harus hati-hati. boleh bekerja, pastikan pekerjaan yang halal, Ustaz ya. Iya, halal. Dan hasilnya juga harus halal. Kalau kata Nabi, khudu ma halal wa du'u ma haruma. Ambil saja yang halal, tinggalkan yang haram, Ustaz ya. Iya. Baik, luar biasa hikmah pagi ini oleh Ustadz kita, Ustadz Mubin, alhamdulillah. Dan beliau ini satu angkatan sama guru saya, Ustadz Dadam Romdoni, Ustadz ya. Ya, Jarot. Ya, Ustadz Jarot juga. Alhamdulillah. Terakhir ketemu kapan, Ustadz? Terakhir ketika ada acara nikahnya Pak Masudi, anaknya Pak Masudi. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mubin atas waktunya, ilmunya, barakallahu insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ustadz, sekilas tentang Ponpes Al-Mizan. Oh iya, Al-Mizan. Ponpes Al-Mizan itu alhamdulillah hingga saat ini dari tahun 2000 hingga tahun 2025 ini masih tetap eksis untuk menerima santriwan-santriwati yang mau untuk mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah di Al-Mizan sekarang sudah kita buka, sudah hampir 5 tahun ini unit tahfidz. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita pisahkan antara unit reguler dan tahfidz. Ada tahfidz putra, ada tahfidz putri. Monggo yang berminat untuk mendaftarkan putra putrinya ke Al-Mizan, kita insya Allah masih membuka gelombang kedua. Oke, yang program reguler itu, program reguler itu adalah MTS, SMTS sama MA. Oke, sehingga yang kita padukan antara kurikulum umum saya di Depak dengan kurikulum dinia kita. Kalau yang tahfidz tadi, yang tahfidz itu kita ambil kurikulum dari Depak sedikit, yang pokok-pokok, kemudian selainnya adalah tahfidz dan agama. Tapi untuk ijazahnya, ijazahnya nanti kita ikut di yang sanawiyah ya, dan aliyah. Gitu. Tapi dia khusus di tahfidz ya, artinya khusus. Tapi tetap mendapatkan ijazah MTS, tetap mendapatkan dan bisa melanjutkan ke berbagai macam perguruan tinggi. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah info terkait dengan pesantren Al-Mizan. Kalau mau daftar, Ustaz, itu gimana? Apa namanya? Langsung saja ada web kita di Al-Mizan itu. Secara online ya? Secara online bisa. Dan insya Allah di gelombang kedua ini kita permudah para calon santri dan wali santri untuk langsung online bisa. Gitu ya. Kota berapa, Ustaz? Kota insya Allah 300-an. Kemarin baru masuk sekitar 170, sehingga masih setengah. Iya. Wah, itu kuotanya besar banget itu. Alhamdulillah. 200 ya? 300. Masya Allah. Karena tempat kita ada 4 gitu. Selama kita masih longgar, kapasitasnya masih longgar ya. Masya Allah, luar biasa. Untuk terkait dengan biaya pesantren saat itu gimana? Kalau biaya pesantren, alhamdulillah untuk Al-Mizan ini masih menengah ke bawah. Jadi kalau SPP per bulannya lah ya, insya Allah 850 SPP-nya. Untuk daftar pertama itu kurang lebih 7-8 juta. Kira-kira ini kalau ada mungkin masyarakat yang kurang mampu, yang ingin mondok di Al-Mizan, kira-kira ada? Kalau kurang mampu itu nanti kita ada akses yaitu yayasan. Oh gitu ya. Anak-anak muasasah namanya. Jadi di Al-Mizan ada anak ghairu muasasah, yaitu anak yang mondok dibayar orang tuanya. Ada muasasah yang dibayar pesantren. Yang muasasah itu dibayari panti asuhan. Itu free ya? Free semuanya. Free. Syaratnya dia yatim piatu, atau betul-betul fakir miskin. Alhamdulillah. Masya Allah, ini kabar gembira ya buat masyarakat yang mungkin masih diuji ekonominya atau punya anak yatim di rumahnya, maka solusinya bisa insya Allah tetap bisa mondok di pesantren Al-Mizan. Itu satu. Ada kuotanya nggak? Tapi kebetulan ini tahun ini untuk
Yang habis? gelombang kedua ini enggak Sudah kita terpenuhi buka ya? untuk yang gue rumah sasa Oh, sudah gitu. penuhi yang yayasan. Sekarang yang Yang gue rumah ghairu sasa saja. muassasah. Ya. Reguler lah istilahnya. Reguler yang mondok yang bayar Oh, gitu. Siap. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, terima kasih infonya tentang pesantren. Insya Allah pesantrennya Amin. semakin Amin. berkembang. Insya Allah. Ya, doakan saja. Amin.